Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Yang ini adalah tadabbur kita surat Al-Kahfi ayat 8 sampai dengan ayat 12. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun 1447 Hijriyah, yang pada hari ini telah memasuki hari yang ke-18. Juga tidak lupa saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara yang lahir pada tanggal 8 Maret. Semoga Allah memberikan umur yang panjang, yang barokah. Semoga Allah memberikan rezeki yang barokah, yang halalan, yang thayyiban, yang bermanfaat bagi dunia dan bermanfaat di akhirat nanti. Juga semoga Allah selalu memberikan kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan, ketenteraman lahir dan batin kepada saudara-saudara dan kepada kita semua. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita, memberikan kelancaran kepada kita di dalam menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini. Semoga juga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda. Juga saya mengucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun atas meninggalnya pemimpin negara Republik Islam Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang gugur syahid dalam mempertahankan, membela tanah air dan bangsanya. Juga kepada warga negara Republik Islam Iran yang menjadi korban penyerangan para agresor. Semoga Allah memberikan tempat di sisinya, mengampuni segala dosa-dosanya dan memaafkan segala kesalahannya, yang pada hari ini telah mencapai lebih dari 1.300 jiwa. Saudara-saudara, marilah kita lanjutkan lagi kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lazailuna ma alaiha syi'ida juruja am kasibta inna ashabal kahfi warrahim mikanu min ayatina ajaba awal fityatu illal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa lana min amrina rasyada fadarabna ala adabihim fil kahfi sinina azada summa ba'asnahum lin
a'lam ayyul khizya baina akhsholi malabisul amada. Shadaqallahul azim. Yang artinya dengan menyebut Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih. Dan sesungguhnya kami membuat apa yang ada di atasnya tanah tanpa tumbuhan. Apakah engkau mengira bahwa para pemilik gua dan tulisan adalah sebagian pertanda kami yang mengagumkan? Tatkala para pemuda mencari persembunyian dalam gua, mereka berkata, Tuhan kami, berilah kemurahan kepada kami dari Engkau sendiri, dan berilah jalan yang benar kepada kami dalam perkara kami. Maka kami mencegah pendengaran mereka di gua beberapa tahun lamanya. Lalu mereka kami bangkitkan agar kami tahu siapa di antara dua golongan itu yang mampu menghitung berapa lama mereka bertinggal di gua. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikianlah arti dan makna surat Al-Kahfi ayat 8 sampai dengan ayat 12. Keterangannya adalah sebagai berikut. Ayat 7 dan ayat 8 mengarahkan perhatian manusia kepada suatu kenyataan bahwa keindahan hidup di dunia bukanlah barang yang kekal selama-lamanya. Seorang penduduk padang pasir Arab yang tidak mempunyai pandangan lain selain lautan pasir yang terbuka dan berbukit yang tandus, tidak dapat membayangkan bahwa bumi itu penuh dengan hiasan. Ternyata bahwa yang digambarkan di sini ialah kota-kota indah zaman mutakhir yang penuh dengan hiburan dan kemewahan yang begitu menawan perhiasan manusia. Saya ulangi lagi, yang begitu menawan perhatian manusia hingga mereka tidak mau menaruh perhatian kepada dakwah tentang kebenaran dan berbuat ketulusan. Namun di mana ada pertumbuhan pasti ada keruntuhan. Dan orang-orang yang tenggelam dalam kemewahan tidak akan luput dari kehancuran. Kehancuran mereka itulah yang diisyaratkan dalam ayat ini sebagai tanah tanpa tumbuh-tumbuhan. Kita telah melihat betapa terang apa yang diuraikan di dalam Quran suci, bahwa siksaan yang dahsyat akan menimpa dunia dan menghancurkan kota-kota yang padat penduduknya.
dan tiada kota melainkan itu kami rusak sebelum hari kiamat, atau kami siksa dengan siksaan yang dahsyat. Surat 17 ayat 58. Lihatlah pula tafsir nomor 1439. Di sini kita diberitahu bahwa mula-mula bumi dibikin indah seindah-indahnya, lalu dirusak oleh tangan manusia sendiri. Gedung-gedung yang megah dibikin rata dengan tanah, dan taman-taman yang indah diubah menjadi tanah yang tandus tanpa tumbuh-tumbuhan sama sekali. Semua ramalan yang diberitakan hukum melalui hamba Allah Ta'ala yang tulus, para nabi yang disebut di dalam kitab Perjanjian Lama dan Nabi Isa Al-Masih, lalu diberitahukan melalui Quran suci dan riwayat-riwayat hadis. Semuanya meramalkan adanya perang besar pada zaman akhir antara bangsa-bangsa di dunia. Demikian pula meramalkan adanya malapetaka besar dan hancurnya beratus-ratus kota. Semua itu telah disaksikan sendiri oleh generasi yang sekarang. Mula-mula ilmu pengetahuan menghias bumi dengan indahnya, tetapi kini ilmu pengetahuan menghancurkan bumi dengan bom atom dan penemuan gila-gilaan yang lainnya. Dengan demikian tampak dengan jelas adanya tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kuat yang bekerja dalam sejarah dunia. Kemudian ini penjelasan pada ayat yang ke-9. Al-Kahfi artinya gua atau tempat mengungsi. Adapun rahim artinya inskripsi atau tulisan atau batu tulis yang berisi tulisan. Nah, sebagaimana telah kami terangkan, gua adalah aspek khusus agama Kristen yang diwujudkan berupa lembaga kerahiban, dan inilah ciri khas yang segera diambil setelah lahirnya agama itu. Tetapi apakah yang dimaksud dengan rahim atau inskripsi itu? Kata ini mengandung ramalan tentang aspek agama Kristen yang lainnya yang bertentangan sama sekali dengan aspek yang pertama tentang pertumbuhan di gua. Sebenarnya inskripsi atau iklan adalah ciri utama kegiatan perdagangan bangsa-bangsa Kristen sekarang ini, sebagaimana gua adalah ciri utama kegiatan kaum Kristen pada zaman permulaan. Rupa-rupanya Quran suci memilih gelar kehormatan ini
untuk menjuluki bangsa-bangsa Kristen dengan maksud untuk menunjukkan ciri khas mereka yang paling menonjol pada zaman permulaan dan pada zaman akhir ini. Jadi kata-kata gua dan inskripsi rupa-rupanya mengisyaratkan keadaan agama Kristen pada zaman permulaan dan pada zaman akhir, yaitu dari agama kerahiban diubah menjadi agama perdagangan. Adapun riwayat para penghuni surga bisa dilihat, bisa disimak di dalam tafsir 1483. Kemudian kita lanjutkan penjelasan di dalam ayat 11. Kata-kata dlaroba ala adda nihin ini menurut sebagian mufasir berarti manan nahu musyam'a, artinya kami mencegah pendengaran mereka. Ini adalah penjelasan dari seorang mufasir, dan penjelasan inilah yang mendekati makna aslinya, karena salah satu dari deloraba adalah syadda, artinya mencegah. Lalu kata-kata mencegah pendengaran itu sama artinya dengan menidurkan mereka. Tetapi makna yang asli adalah lebih cocok dengan kalimat di muka dan di belakangnya. Adapun artinya ialah bahwa hubungan orang-orang itu dengan dunia luar terputus untuk beberapa tahun lamanya. Adapun Quran suci tidak membenarkan adanya cerita bahwa orang-orang itu tinggal di gua beberapa ratus tahun lamanya, dan tidak membenarkan pula bahwa orang-orang itu terus-menerus dalam keadaan tidur. Kemudian penjelasan pada ayat yang ke-12. Kata-kata mereka dibangkitkan itu dapat berarti dibangkitkan dari tidur, tetapi dapat pula berarti dibangkitkan kegiatan mereka setelah terputusnya hubungan mereka dengan dunia luar, sebagaimana dinyatakan dalam ayat yang sebelumnya. Apakah yang dimaksud itu sehubungan dengan riwayat itu sendiri, ataukah sehubungan dengan riwayat agama Kristen? Ini diuraikan dalam rukuk yang berikutnya, yaitu rukuk kedua dan rukuk yang ketiga. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikianlah tadabbur kita dalam surat Al-Kahfi ayat 8 sampai dengan ayat 12. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.